Ternyata makin kesini makin kusut. Ternyata kotak juga udah mereka daftarin bertiga di Haki. Jadi Tantri, Sela Chua, tanggung jawab. Itu kalian harus tanggung jawab tuh. Dan setelah itu lu masuk kotak dan ya akhirnya sejarah. Enggak, belum. Belum? Gua jadi session drummer dulu. Oh. Session drummer dulu tuh tahun-tahun 99 ke 2003. 99 akhir ke 2003 gua session drummer dulu. Oke. Banyak lah band-band label-label yang gede-gede itu. Lu drummernya, Iya. ngisi rekaman, live juga. Ya, ngisi rekaman lah. Ngisi rekaman, Ya, oke. karena mungkin dia mikirnya kan, wah ini anak kecil murah nih gitu. Nah, selamat datang kembali di kamar gua. Kali ini edisinya bersama orang yang dia terkenalnya awalnya drummer. Dulu drummer kotak. Terus dia pencipta lagu banyak hal dan wah pokoknya sisi kreatifnya banyak banget ntar yang bakal kita bongkar. Ini dia Posan Tobing. Thank you for coming. Makasih. Salah satu apa ya yang dulu tuh waktu dia rilis album Batak tuh gua pelajarin loh. Gila gimana sistematikanya dia menjual dan ternyata memang sempat cerita dikit tadi apa ya istilahnya dia menata semuanya dengan baik. Nah, silakan bercerita lah ini. Kita dulu tapi band lu juga salah satu band yang salah satu menjadi influencer gue juga. Thank you. Iyalah tahun-tahun segitu, wah ini ada band band format penyanyi perempuan, keren juga ya gitu. Tapi memang Coklat sama Kotak tuh orang masih suka salah loh. Suka salah, padahal jauh lebih dulu Kotak. Jauh lebih dulu Coklat yang tapi hadir. kita tuh kayak udah, apalagi kan pernah di Kotak. Ya anyway. Terus gue baru lihat beberapa hari yang lalu single baru lo yang 24 jam itu. 24 jam nggak masalah. 24 jam nggak masalah. Dari pagi, siang, sore, malam gue temenin lu. Ya, liriknya gue sampai gue dengerin. Kalau udah nikah baru masalah. Lu tiap hari nemenin gua, lu nggak kerja. Iya benar. Oke, ini kan kalau dibilang karir udah nggak usah ditanya lah, lu di digital aktif, di musik aktif, di apa istilahnya penulis lagu aktif, terus di dunia musik Batak lu benar-benar aktif. Jadi memang itu ngebagi otaknya gimana tuh? Ngebagi cerita dong, gimana lu tadi menata KPI dan segala macam itu. Iya, kalau gue nggak tahu kenapa ya bro, di dalam prinsip gue dulu nih, di dalam prinsip gue, mumpung gue masih hidup, gimana caranya gue mencetak sejarah untuk diri gue sendiri dulu, gitu. Artinya, I don't care about orang yang lu suka karya gue apa enggak. Pokoknya gue bikin aja gitu. Pokoknya gue nggak bisa diem. Gue bikin apa aja yang ada di dalam yang lagi gue pikirin. Gitu. Karena sebelum lu di Kotak tuh lu juga udah aktif di album Batak kan? Malah sebelum Batak, album rohani gue, White Dove dulu. Itu umur kita, berapa lu? Masih kecil kan lu? Iya kan? Iyalah. Belasan ya? Iya, 18, 17. Yang ngedrive lo kesana memang keluarga? Atau bokap atau gimana? Enggak, justru dulu tuh bokap nggak setuju gue main musik. Karena mau jadi pengacara? Kalau orang Batak itu kan, kalau orang Batak itu dulu, dia harus sekolah yang tinggi. Iya, betul. Ya kan, bokap, nyokap, bapak atau mama gue tuh pasti dia bilang, kalau lu sekolah yang tinggi gue modalin gitu. Walaupun sebenarnya ya kita juga nggak juga dari keluarga yang mampu banget, tapi gue usahain lu biar lu sekolah tinggi gitu. Ternyata gue memilih jalurnya bermusik. Gitu. Sampai kuliah gue juga terbengkalai kan pernah. Keren, ya jadi waktu itu kayak kalau kayak lu main gitar kan perlu picking. Iya. Aku kan main drum kan perlu sticking. Jadi kalau gue sticking tuh bokap gue stick gue tuh dibuangin, nggak boleh. Iya, jadi sampai-sampai gue dulu, zaman dulu nih, kalau cerita dulu, gue sampai punya hobi baru bro, zaman dulu itu selain bermusik, main drum, hobi gue tuh mancing. Jadi ketika mancing, gue taruh tuh kail joran, sambil nunggu gue sticking. Karena cuman di empang itu gue nggak bisa dilarang sticking. Bokap gue nggak ada di situ soalnya. Pinter. Nah, lu waktu di album Batak yang 9 lagu itu, as a singer? Enggak lah, as a drummer. As a drummer? Iya. Nama bandnya dulu White Dove. White Dove sama James Helose, sama Kak Jacqueline. Ya, tapi gue nggak ikut dari album pertama. Tapi gue ikut di album ke-6 apa 7 gitu, gue lupa. Ya. Dan setelah itu lu masuk Kotak dan ya akhirnya sejarah. Enggak, belum. Gue jadi session drummer dulu. Session drummer dulu tahun-tahun 99 ke 2003. 99 akhir ke 2003.
gue session drummer dulu. Banyak lah band-band label-label yang gede-gede itu. Lu drummernya, ngisi rekaman, live juga. Iya, ngisi rekaman lah. Ngisi rekaman. Iya, karena mungkin dia mikir kan, wah ini anak kecil murah nih gitu. Bisa lah diakalin dikit. Bisa nih. Jadi gue memang dulu banyak banget. Banyak band artis-artis solo dan yang terkenal pada masanya. Dan akhirnya bokap harus menerima itu ya. Nah, bokap itu nerima sama nyokap, dia nggak tahu gue session drum apa, nggak tahu dia. Jadi emang gue bandel sih dulu tuh. Jadi gue tuh bilang sama bokap tuh kadang-kadang kalau gue pulangnya malam gitu kan. Ini loncat lagi nih. Kalau gue pulang malam, gue bilang sama bokap gue belajar kelompok. Padahal gue udah main di klub klasik rock. Oh, tahu gue di Blok M ya? Iya di Blok M di mana-mana lah. Iya. Jadi kebetulan di dalam tongkrongan dulu main sama orang tua dong. Iya. Iya kan? Main sama orang tua itu. Semoga pada nonton, apa kabar Om semuanya. Iya. Nah, ya udah main. Jadi gue SMA, Bro. Gue udah dalam 1 bulan gue udah bisa ngantongin duit 800.000, 1 juta. Tahun-tahun segitu ya. Iya. Nah, gue pakai lagi buat les duitnya. Les drum lagi? Les drum lagi. Gue les tuh sama Sandi Pasben. Iya. Gue les lagi sama Mas Gilang. Kayak gitu-gitu. Tapi gue lebih intensnya sama Kak Sandi Pasben. Saya tahu, itu memang bonding lu berdua tuh kuat banget dulu. Iya. Ya itu, duit gue main, duit gue privatein orang les, gue belajar drum lagi. Sampai akhirnya tahun 2004, ternyata ada satu reality show namanya The Dream Band tuh. Nah, terus masuk, ternyata gue drummer terbaik se-Jakarta itu. Terus ternyata ketika udah masuk babak yang semua kota udah dipilih, kan masuk TV dong. Grand Final. Dulu TV 7 kan. Ternyata dari pihak TV 7 dan High Music dulu, bukan High Music, majalah High dulu, mewajibkan orang tua hadir. Jadi itulah bokap gue kasih undang. Aduh gimana, marah gak ya? Ya udah gue kasih aja. Ini Pak. Itu udah kuliah lo? Baru semester awal banget. Ini Pak ada undangan gitu. Apa nih? Enggak, datang aja. Gue nggak berani undangan gue main band gitu. Gue nggak berani ngomong nih. Ya udah ada undangan, datanglah bokap gue nonton dari kejauhan. Dia nangis. Oh kayaknya gue proof ngeband nih gitu. Gokil. Semenjak itu gue nggak bisa dibendung lagi sama dia kan. Dan abis itu lo menang, lagu lo ngetop dan berjalan terus lah. Dan akhirnya ya sampai sekarang bokap gue yang paling mendukung gue bermusik sama nyokap, terutama istri gue. Keren. Itu perjalanan lo di ini ya sebagai drummer. Gue tuh sebenarnya yang paling pengen gue tanya sama lo, karena kan gue tuh cukup ngikutin lo aktif di dunia Batak. Lo sempat bikin Winner, lo nulis lagu buat si ini, lo bikin lagu soal ini segala macam. Daily activity tuh lo gimana sih di rumah? Bangun tidur, nulis. Karena virus-virus kreatif tuh menurut gue udah harus ditularin sama zaman sekarang, ya kan? Iya, gue tipe orang yang gini bro, Nes. Nggak bisa diem orangnya. Jadi apa aja yang ada di dalam pikiran gue langsung pengen aplikasikan. Modelnya kayak gitu. Jadi gue udah nggak peduli tentang karena gini, apalagi zaman sekarang ya. Sekarang tuh digital. Ya kayak kita ini nih, zaman digital. Kita nggak tahu. Ini aja kita podcast, gue nggak tahu nih penontonnya ada apa enggak, berapa. Nobody knows. Nah, makanya ketika gue di dalam pikiran gue segera bikin. Jadi gue tidak memikirkan hasilnya seperti apa dulu. Jadi aja dulu kerjaan yang ada di dalam pikiran gue. Itu aja. Sebenarnya itu. Jadi akhirnya tadi yang penting gue pingin mencetak sesuatu untuk diri gue sendiri dulu. Perkara orang lain mendapatkan hasilnya atau seperti apa hasilnya, gue serahin sama Tuhan. Itu aja. Keren. Berarti memang ya udah kebayang kan betapa memang kayak nggak bisa diem media kayaknya lagi ada ide apa langsung tulis. Lu masih punya studio kan di rumah? Masih dari sebelum dari awal kotak di Dream Band juga studio lo kan? Masih. Yang lebih aneh lagi gue pernah gini, gue tidur nih Nas. Tidur. Lagi tidur itu gue mimpi, gue bikin lagu. Bangun tuh langsung. Iya, pokoknya di mimpi gue itu gue lagi ngarang lagu aja. Udah, gue mimpi kan, di mimpi. Terus gue kebangun. Masih inget dong. Masih inget notasinya gitu dan beberapa liriknya masih hafal. Ya gue ambil handphone, gue rekam. Sayang, apa kabar denganmu? Di sini itu ya gue rekam. Ternyata jadi 18 platinum tuh lagu. Nggak ada yang tahu. Iya, pokoknya seininya aja. Serandom itu gue berkarya. Gue pernah baca. Ini buku dari luar sih. Jadi kadang-kadang ini kita ngomong spiritual dikit lah.
Tuhan tuh ngirim berkah, ngirim mukjizat ke kita di saat kita setengah sadar. Emang bener lo bilang. Bener. Kadang kalau kita lagi tidur, kalau lo cuekin, sama Tuhan bilang, itu berkah gue lagi kirim sebenarnya. Bener. Ya kan? Bener. Jadi bener memang. Gue juga termasuk orang yang kalau gue lagi tidur gitu, tiba-tiba gue bilang sama bini gue, ntar gue lagi ada kepikiran notasi. Emang bener? Iya, ya, bener, setuju bener. ya? Setuju gue. Setuju kan? Setuju. Itu memang hal yang tantangannya gimana caranya lu dikasih berkah, lu poles itu dengan baik. Betul. Ya. Berarti penghargaan udah banyak. Amin. Lagu yang paling lo banggakan yang pernah lo bikin? Lagu yang gue banggakan ya semua yang paling lu bener-bener ini yang pencapaian terbaik gue. Artinya gini, kayak ya normal ya, pasti semua orang lu tanya gini pasti jawabannya semua lagu yang gudu-gudu kita bikin. Enggak, gue mau satu. Kita suka, ya. Tetapi yang bener-bener membanggakan ya, ada lagu judulnya Lagu Untuk Kamu. Oke. Lagu Untuk Kamu itu waktu itu gue nggak tahu kenapa gue kepengin bikin lagu anak-anak gitu loh. Itu sih menurut gue membanggakan karena kan gue udah seorang bapak kan. Gue pengen bikin lagu anak-anak gitu. Terus jadilah judulnya Lagu Untuk Kamu. Oke. Lagu Untuk Kamu. Terus gue dapat talentnya itu orang Malaysia. Kita rekam, kita bikin. Dan itu gue juga bikinnya cuma 5 menit tuh lagu. Gue bikin. Udah sama lirik? Udah dengan lirik. 5 menit udah dengan lirik? Iya, 5 menit dengan lirik. Sudah dengan, ada si penyanyi itu ada di samping gue. Jadi gue liat mukanya dulu. Okay. Jadi dia anak kecil Malaysia kan. Nih? Orang Malaysia namanya Alisa Dezek. Judul lagunya Lagu Untuk Kamu. Dan itu pencapaian terbesar gue. Penonton di YouTube-nya itu 280 juta penonton. Lebih banyak daripada masyarakat Indonesia, men. Iya, itu 280 juta lebih kayak penonton. 280. Itu tahun berapa ya lo produksi itu? Itu 3,5 tahun atau 4 tahun yang lalu lah. Waktu COVID. Makanya gue bilang itu ya nggak bisa gue lupain karena orang COVID itu kan pada istirahat kan. Iya. Gue dapat berkat tuh. Iya. Ada 2 berkat gue waktu COVID. Satu Lagu Untuk Kamu. Yang kedua gue produserin Alwiansyah si bocah viral. Iya. Nah, itu gue juga. Gitu. Gimana sih caranya lo scout the talent tuh? Feeling aja sih bro, kayak lu bikin lagu gitu. Enggak, bukan. Maksud gua pertemuan lu berada di tongkrongan mana yang akhirnya bisa ngelihat orang-orang ini bisa lo ajak? Nggak tahu Tuhan kasih gua jalan segitunya gitu ya. Iya. Tapi yang jelas kayak misalkan kayak Alwiansyah aja ya. Si bocah viral itu. Gua lihat dia kok, gua pingin gitu produce dia nih gitu. Pada waktu dia baru banget. Dia udah mulai ada di digital? Udah ada. Tapi kayak udah semi viral gitu loh. Oke. Kayaknya gue mau deh. Padahal gue belum punya pengalaman untuk megang anak kecil. Iya. Ya udah, gue suruh manajer gue untuk ambil dia ke Jakarta. Dari mana dia? Dari Kolaka. Oh, timur? Iya, dari Kolaka. Terus gue panggil dia, gue bilang manajer gue, kita produksi dia selagu deh gitu. Produksi dia 1 lagu. Terus gua olah dia menjadi sesuatu karena background keluarganya kan di bawah garis kemiskinan kan. Jadi gue mau bantu gitu intinya. Jadi udah makin dalam jadinya gue. Sampai akhirnya itu anak memang makin viral waktu itu. Jadi udah pernah gue ajak dia kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi terkenal se-Indonesia. Mulai dari Judika sampai Pak Haji Romai Rama. Itu udah gue ajak dia collab sama beliau-beliau itu. Dan jalan-jalan. Tapi kan kalau kayak gitu kan ada masanya dia suruh. Iya. Tapi karena gue udah main perasaan sama ini anak, udah gue anggap ponakan sendiri lah ya. Anak sendiri. Ya udah, sekarang pun dia lagi drop, ya tetap gua kuliah, gua sekolahin. Jadi dia masih di rumah gua nih. Sekarang dia SMA kelas 2. Gua ngambil dia baru lulus SD. Udah 4 tahunan ya? Lebih. Iya. Ya, gua udah berdoa sih sama istri gua juga bilang, "Mak, kita sekolahin dia sampai kuliah yuk," gitu. Ya kita terusin aja. Nah itu orang nggak banyak tahu, ternyata amalnya dia gokil juga ya. Jadi Nah, berarti memang kebiasaan lo adalah scrolling dan browsing ya? Memang Iya. Satu hari gue selalu meluangkan 3 jam buat YouTube, buat browsing-browsing apa yang terjadi sih di dunia ini gitu. Di Indonesia ini apa sih yang lagi happening kayak gitu-gitu. Nah, iya, kalau yang baru-baru ini apa yang akan lo kerjain? Gue bikin project sama Anji. Oke. Namanya GAS. GAS. Ya, Gentleman Affair Society. Lu main? Gue main drum sambil nyanyi, Anji main bass sambil nyanyi. Gitar siapa? Vimas. Oke. Oh ya, tahu gue. Iya, Vimas main gitar sambil nyanyi. Oke, itu yang recently ya? Iya. Itu dikit lagi. Ya. Album? Rencananya album, tapi kita keluarin EP 3 lagu per satu kali rilis. Oke. Iya. Gak bisa.
sehari 24 jam kayaknya nggak cukup betul ya. Sama lu juga. Nah, kalau gua kan memang ya bisa dibilang aktif lagi kan coklat setelah coklat reuni lah, kira comeback lagi. Gue sempet keluar juga dari coklat kan. Iya. Tapi ya let's talk about you and semua yang kemarin heboh-heboh dan lain-lain, boleh dikit? Boleh banget. Maaf ya. Nggak apa-apa. Maksud gua nggak mau mengorek lebih lanjut, nggak mau apa, tapi ini cukup bikin heboh dan bikin ganggu. Bikin ganggu. Kalau timeline, Mas Dhani dengan ribut dengan Mas Dhani Dewa dengan kemarin Once dan lain-lain, habis itu lo ribut, akhirnya orang sadar akan hak intelektual musisi. Bener bro. Bener nggak? Bener. Itu tuh kayak abis pandemi itu semua orang langsung bikin society baru untuk kita harus gini. Tetapi gue juga nggak bilang itu karena gue, karena memang udah waktunya aja kali. Berdekatan kan itu? Ya kebetulan kan ada Mas Dhani, Dhani dengan Once itu adalah triggernya karena mereka orang besar banget kan. Ya, jadi mereka triggernya. Tapi hal itu sudah gue lakukan 8 bulan, 7 bulan sebelumnya. Sebelum mereka viral. Ya, ternyata yang seperti yang gue rasain dirasain juga sama Teh Rika Ruslan, Badai, banyak ternyata. Akhirnya kita bikin, kita bikin satu perkumpulan kan, tapi masih atas nama pribadi, lepas pribadi. Jadi kita selalu kasih laporan ke ke situlah ya, ke petinggi-petinggi itu. Selalu mereka bilang, lo nggak bisa, kan nggak semuanya sama dengan lo. Gitu. Nggak semua sama dengan lo. Maksudnya apa? Sama? Artinya gini, misalkan kita punya keluhan karya-karya kita tuh digunakan sembarangan tanpa ada izin apa lain-lain. Oh nggak bisa, belum tentu semuanya sama kayak lo gitu. Akhirnya itulah makanya kita bikin asosiasi, namanya Aksi. Jadi kalau kita laporan kepada mereka atas nama asosiasi, itu bukan atas nama pribadi lagi. Oh, jadi atensinya lebih besar? Atensinya lebih besar. Sebenarnya itu sih. Dari situ. Nah akhirnya itu perjalanan lu sampai kemarin viral dan udah ada somasi ya? Gue dengerin. Sudah jalan. Somasi sudah jalan. Kotak CS ya. Iya, nah, betul. Itu akhirnya sekarang posisi somasi itu sudah ada di mana? Sudah ada beberapa sih yang gue iniin. Yang pertama mengenai kotak ya, tentunya mengenai kotak adalah Tantri, Sela, dan Cua mendaftarkan ke Haki nama kotak menjadi milik mereka. Nah, itu namanya ya, kalau orang yang berbuat seperti itu namanya nggak beradab bro. Nah, itu manusia nggak beradab. Harusnya begitu, manusia itu nggak beradab. Kan alasan lo kemarin yang harusnya dia tahu dong itu misalkan seperti apa. Kayak lo nih, sebagai manusia yang beradab kan kita harus tahu, begini gitu. Kita ngomong dulu kayak orangnya, ketok pintu gitu, dulu. Gitu. Harusnya begitu ya. Gitu. Tapi memang obrolan ini sebelum lu cabut tuh udah sempat dibahas. Kan 2011 lu cabut. Memang maksudnya gue cabut sebagai performing. Itu gue mau nanya deh. Itu tuh gimana sih, karena lu ngobrol kan gue cabut sebagai performer. Performer. Dealnya di situ dengan label. Ya gue memang cabut sebagai performer. Nah kelanjutan hitam di atas putihnya apa pada saat itu? Zaman itu kan nggak ada ya. Nggak ada? Hanya by gentleman agreement? Gentleman agreement, ya gue cabut sebagai performer. Tapi as a brand kotak, ya harusnya kan itu kan masih ada gue di dalam. Gua, Ices, Pare, Sela, ya itu ya kotak. Label tahu soal itu? Ya harusnya dia tahu lah, dia yang bikin. Gimana lo label? Harusnya dia tahu lah. Lanjut. Iyalah. Nah, lu cabut sebagai performer. Tapi gua nggak tahu deh, label tahu, pura-pura nggak tahu juga. Mungkin pura-pura nggak tahu juga bisa juga sih. Dan gue baca lu harus tetap di label itu dengan alasan apa, dan akhirnya lu bikin Winner ya? Akhirnya gue bikin The Winner. Dengan catatan lu tetap di label itu kan? Gue tetap di label itu. Jadi label nggak mau lu cabut dari label? Pada waktu itu tuh gue minta resign sebagai performer. Itu udah minta yang ketiga kali. Jadi nggak sekali langsung diaminin. Berapa tahun sebelum? Akhirnya 2011 cabut? Lama lah, tuh mungkin 1,5 tahunan. Gue aja sama Sela ribut itu 2 tahun lebih nggak ngomongan seband. Iya, gue denger tuh. Kayak kalau breakfast, krunya dia nanya dulu ke krunya. Iya, udah makan, udah Sela ada di sana. Bos udah makan belum? Belum, ya udah bos gue duluan ya. Ya, itu. Sampai segitunya tuh gue yang. Karena gue menjaga hal itu nggak boleh terjadi lagi. Kasian kan, yang lain kerjanya jadi terganggu. Ya itu gue resign aja. Gitu. Daripada kasian kan, semua orang jadi terganggu kan dengan aktivitas itu. Iya.
tiket pesawat jauh. Yes. Hotel kalau bisa pisah, tapi kalau nggak. Sebenarnya kan gue resign tuh karena saking sayangnya gue sama band itu. Udah lah ya, gue cabut biar bisa jalan bagus tanpa harus ada kayak penghalang gitu. Ya udah gue cabut. Nah, ini triggernya adalah setelah 10 tahun lebih, ya 10 tahunan, tiba-tiba ada nih kayak gini-gini nih, podcast yang notabene subscribernya besar-besar gitu. Iya, kita juga udah 15 juta sekarang. Oh iya, amin dong. Amin. Subscribernya besar-besar, ditanya gitu loh. Iya. Lu kenapa sih sampai sekarang nggak cari drummer gitu? Jawabannya tuh nggak asik buat gua gitu. Enggak lah, enakan begini, duitnya bagi 3 kan. Enakan gini, duitnya bagi 3. Sementara gue tidak berpikir tentang itu. Padahal gue buktinya kan 10 tahunan gue nggak pernah minta mana gue. Mana kan nggak ada. Lagu gue lu pakai gitu gue nggak pernah ngomong gitu. Nah, gue nonton. Ini dikirim kerabat kotak nih ke gue. Asli dikirim kerabat kotak. Which is kerabat kotak tuh yang memprakarsai adalah bapak ini. Iya. Bener kan? Ya, salah satunya. Ya. Artinya nge-maintain fanbase memang di studio gue gitu. Nah, terus gue masih ini overlap aja bercandanya nih anak-anak gitu. Gue bilang nggak apa-apa. Kirim lagi. Ada kali beberapa video banyak. Jawabannya sama. Wah, ini sih harus gue ngomong nih gitu. Karena itu sebenarnya. Okay. Karena kalau sekali adalah tidak disengaja. Yeah. Lebih dari sekali unsur disengaja gitu menurut gue. Jadi ada sesuatu yang dibenerin. Ternyata makin kesini makin kusut. Ternyata kotak juga udah mereka daftarin bertiga di Haki. Jadi Tantri, Sela, Cua, tanggung jawab. Itu kalian harus tanggung jawab tuh. Terutama Sela harus tanggung jawab nih. Ya, nama kotak itu bukan punya lu sendiri, bukan punya Tantri, Sela, dan Cua, bukan. Kotak itu adalah pendiri utamanya, foundernya adalah Posan Tobing, Ices, Pare, dan lu Sela, berempat. Iya. Harusnya di Haki itu. Iya. Namanya bukan lu bertiga, lu sape. Itu yang bikin gua kesel sih itu sebenarnya. Mudah-mudahan bisa berdamai dengan baik ya. Gua doain. Gini bro. Aduh, gua jadi lu sih ngungkit gini panjang. Ya, gak apa-apa. Ya, jadi gini loh. Gua tidak banyak yang orang jadi sekarang benci sama gua. Iya. Gua maklumin aja karena dia tuh nggak ngerti apa yang mereka benci ke gua. Akar masalahnya nggak tahu. Iyalah, lu kebayang nggak? Oke, ini adalah digital. Terus tiba-tiba gua udah nggak ada nih di dunia. Terus anak gue betapa bangganya kalau gue itu salah satu founder kotak. Yeah. Kebayang-bayangnya lah gitu. Terus tiba-tiba anak gue bilang, iya lo itu dulu bokap juga yang bikin. Gua, gitu. Terus di Haki bukan gitu kan, kesel. Bacot nih anaknya nih ternyata. Iya, anaknya kan kasihan nanti kan. Jadi sebenarnya gue untuk meluruskan sejarah aja sebenarnya poin utamanya. Yeah. Dan itu hak moral gue loh bro. Iya. Nah itu sebenarnya poin utamanya. Oke. Oke. Ya, itu poin utamanya itu. Hak intelektual. Hak intelektual. Benar. The Beaches berapa tahun terakhir ini lagi rame. Iyalah, buktinya kan 10 tahun mereka pakai nama itu, gue nggak pernah ungkit juga kan. Udah setahun lebih ya? Ini udah berjalan setahun lebih. Udah 2 tahun atau setahun lebih? Setahun lebih. Udah di mana posisinya sekarang? Posisinya di bukan persidangan, ini hukumnya udah sampai mana? Iya, gue seneng juga sih lu tanya kayak gini. Proses karena memang menurut gue no viral, no justice. Jadi ini harus gue ungkapkan. Ini udah berjalan setahun nih di Kemenkumham terutama. Yeah. Ini gimana nih? Ini udah berjalan setahun. Saya dan juga Ices dan juga Pare ini memperjuangkan nama band yang kami didik, yang kami buat dari awal beserta Sela. Tapi ini belum selesai juga urusannya gitu ya. Dan banyak bukti-bukti yang kami dapat. Ini udah setahun bro. Mudah-mudahan aja video ini viral gitu. Mudah-mudahan ya, kita nggak tahu. Jangan-jangan dari channel lu ini ya kan? Ya, gua berdoa, banyak yang ya mudah-mudahan. Jadi memang proses hukumnya sudah berjalan. Lambat tapi. Masih dalam proses ya. Tapi lambat, gua nggak tahu siapa yang bikin jadi lambat, gua nggak ngerti. Menterinya udah ganti, presiden. Pak Prabowo jagoan. ya Pak Prabowo itu senang yang tegas-tegas. Jadi ya kita lihat. Pasti kan semua masing-masing punya harapan ya, Kalau gue pribadi sih mudah-mudahan kalian bisa damai lah dengan baik gitu ya. Itu yang terbaik karena memang sejarah nggak bohong bahwa memang kotak tuh lu dan Sela tuh termasuk yang membuat industri musik makin berwarna lah. Ya kan, memang ya dari sebuah dream band tuh yang lanjut berkarir dengan baik kayaknya cuman Kotak. Kapten masih aktif. Iya, oke, nggak mendiskreditkan
Kapten, tapi yang hitsnya lebih dari 3, 4 tuh Kotak. Oh iya dong, betul, yang ada di peta di situ ya. Tapi Kapten juga masih aktif tuh. Masih. Itu malah gue lebih salut, sampai sekarang personilnya itu masih sama, iya. Iya. QW kan bantuin Ervin sekarang. Oh. Jadi teknisi. Oke. Dan maksud gua nggak nyangka sih sampai se-viral ini di tahun kemarin. Dan banyak yang bilang, iya bang, kenapa harus 11 tahun baru lu ngomong ini gitu kan. Tapi kan akhirnya baru tahu gua. Karena tadinya gua tidak mempermasalahkan ini. Tapi ketika sudah mulai sepertinya kok ini ada perubahan sejarah nih gitu. Ini harus dibenerin gitu. Gua nggak mau menggosok-gosok, nggak mau bikin emosi atau apa, cuman memang klarifikasi yang tentang lu bilang, gue pengen anak gue tahu legacy bapak. Iyalah bro. Iya dong. Lu berkarya untuk apa sih? Iya, buat jadi legacy. Iya, buat jadi legacy buat diri lu yang membuat keturunan lu bangga. Benar. Itu kan salah satunya. Tapi kalau sejarah jadi berubah, jadi apa yang gue lakukan beberapa puluh tahun terakhir sia-sia dong nanti. Sia-sia, iya. Gitu. Sebenarnya itu sih poinnya. Keren. Sesimpel itu bro. Sesimpel itu. Tapi namanya juga netizen, wah, lu pengangguran lo katanya. Terus apalagi nggak punya uang lu ya katanya. Apalagi ya. Banyak lah yang bikin, tapi netizen percayalah, gua nggak peduli apa kata lu. Iya. Tapi orang-orang nggak tahu kalau ternyata dibilangnya lu nggak punya duit, nggak punya kerjaan tuh. Kita masuk ke chapter di mana memang ternyata lu punya beberapa ekosistem pekerjaan di dunia digital dan musik yang luar biasa. Amin. Pertama memang album Batak dan konser Batak nih ternyata masih lanjut sampai sekarang dan making a lot of money ya. Amin. Iya kan? Amin. Ceritain dong tentang konser-konser besar yang lu bikin dan gimana lu membuat itu menjadi sebuah ekosistem yang keren banget. Kita tahu orang Batak tuh kan brotherhood-nya kenceng banget ya. Parah. Iya kan? Ya, gua rasa semua ras lah, semua adat pasti sama. Pasti, cuman Batak tuh emang agak spesial dia karena ada marga tadi. Iya. Ya, marga tobing, marga ini, marga itu gitu, membuat semua jadi terikat. Nah, pertama pada waktu gua bikin konser Batak itu bro, sebenarnya gimana ya gue bilangnya? Itu tadi, gue pengen mencetak sejarah untuk diri gue sendiri tadi, kembali lagi ke situ. Itu tuh sesingkat itu pemikiran gue pada waktu itu. Gue mau masuk di dalam industri hiburan Batak. Nah, kemampuan gue adalah ya membuat konser, bikin lagu gitu ya. Jadi gue mulai masuk dari situ. Ternyata makin berjalan, wah ini ternyata ada manfaatnya selain dari making a lot of money tadi. Jadi sekarang ya sebelumnya pun sudah sih. Tapi dengan adanya konser-konser ini ternyata efeknya orang yang nggak terlalu peduli dengan bahasa daerah, mereka jadi mau tahu. Kan banyak lagu-lagu yang hits nih kayak Osen Utasoit, mungkin lu nanti kulik aja. Ada Osen Utasoit, ada Jun Munte, ada Gok Malau, ada bahkan Novita Dewi Marpaung, Alex Rudiat tuh semua kan mereka lagu-lagu Batak tuh. Dorman Manik, Randi Simbolon. Itu banyak banget tuh. Nah, ternyata dengan lagu Batak yang anak muda-muda sekarang juga bikin kayak kami ini, itu membuat anak muda Batak sekarang juga jadi aware dengan bahasa Batak. Misalkan dia suka lagunya nih, jadi kan dia kulik tuh lagu. Akhirnya dia mau cari tahu arti lagu itu apa. Ternyata efeknya sampai ke situ bro. Jadi gue makin semangat bikin konser. Gen Z pun masuk ya? Fakta membuktikan, gue bikin konser Batak, penontonnya 80% itu anak muda. Iya, 80% itu anak muda. Tadinya lu cerita, tadi setahun cuman? Satu, niat gua. Udahlah setahun sekali, karena konser itu kan gua bikin orkestra. Big konser dong, iya kan? Kan nggak gampang bro. Iyalah. Bikin gitu, ngumpulin semua orang. Gua harus datengin orang dari Jogja pada waktu itu, Mas Guntur, thank you udah bantuin. Mas Guntur Puspitau, dia bantuin. Ini yang pertama di mana dulu? Kemarin tuh di Bekasi. Dan sold out. Iya. Jadi berapa ribu orang yang datang? Hampir 4.000-an yang datang. Hall dong? Hall. Karena orkestra. Iya. Dengan panggung 20 meter. Lebar ya? Orkestra bro. Iya. Lu mau ngomong apa tuh kan gede. Terus? Nah terus tadinya mau ya EP-nya itu setahun sekali gitu. Tapi kok ini punya lo kan? Punya gua ya? Punya lo ya? Oke. Iya, punya gua. Ini memang murni gua punya. Namanya artinya banyak yang bikin konser, tetapi konser yang gue bikin itu memang murni punya gue. Gue nggak join sama siapapun. Namanya Anak Niraja. Anak Niraja Production. Nah, tadinya setahun sekali, kok lama-lama kayaknya banyak request dari kota-kota lain.
Mereka yang minta? Yes. Akhirnya ini gue bikin menjadi setahun 4-5 kali. Nggak di Jakarta doang, nggak di Bekasi doang? Enggak. Ini nanti bulan Desember tanggal 7, kita bikin konser Anak Niraja itu di Batam. Ya, bulan Maret kita bikin di 2025 Maret kita bikin di Gading Serpong. Oke. Ya. Terus kita bikin lagi di Bekasi bulan Januari ada juga. Kalau yang di Medannya sana sendiri udah ada rencana? Kemarin baru bikin. Nah, itulah gara-gara itu kan mungkin salah satu trigger. Sekarang udah mulai banyak yang bikin. Nah, nggak apa-apa juga. Kalau kemarin tuh ada planning mau bikin di Medan, tapi kan ada temen juga yang bikin. Oh, mereka udah punya ini. Terlalu mepet. Terlalu mepet. Nah, dia baru bikin 3 minggu yang lalu. 3 minggu lalu. Nggak mungkin gue bikin dekat-dekat tuh hari. Nanti Natal di mana? Konser Natal. Iya, itu di? Kita ada kerjasama sama salah satu televisi. Bikin konser Natal. Anjing, dia bikin, men. Keren. Tapi memang ini ya, maksud gue pernah denger, ini bener apa enggak ya? Cuman dulu orang pernah cerita, lu tuh dulu sempat rilis CD di Batak tuh di lapo-lapo, bener gak sih? Bener. Tahun 2000. Sebelum digital world itu merajalela ya? Belum, bro. Itu asli manual CD tuh. CD apa kaset? CD. Gue bikin album Batak nih. Iya. Gue sama bokap yang bantuin gue, artinya kasih semangat. Iya. Bikin album Batak. Iya. Terus rekam, kan memang dari dulu kan gue punya studio rekaman tuh. Tahu gua. Di Taman Mini. Jadi rekam. Setelah rekam, hasil CD-nya itu gue bikin menjadi VCD. Oh. Jadi CD audionya itu, jadi ya kayak sekarang YouTube sekarang yang lagi rame. YouTube YouTube. Iya. Jadinya di YouTube. Kalau dulu YouTube itu gue bikin bentuknya VCD kan. VCD. Ya, zaman dulu itu bukan hal baru, tapi menurut gue mau nyoba gitu. Nah, bikin jadi VCD. Itu live di studio, direkam? Nah, ya direkam. Ada yang di Danau Toba, ada yang di mana gitu lah ya. Dengan kualitas yang zaman dulu lah. Nah, kan gue berpikir zaman dulu kan marak tuh CD bajakan. Iya. Iya kan? Harganya kan murah-murah tuh, 8.000, 10.000 ya kan? Itu keselin sih. Iya. Nah, jadi gue pikir, wih ini market nih. Gitu. Gue bikin VCD itu gue jual dengan harga 10.000, tetapi sudah pajak. Oh, sudah original. Iya, sudah PPN. Iya. Nah, gue jual jadi kan gini, kalau zaman dulu kan kita kalau ke toko musik lu paling ke Aquarius. Iya. Kemana? CD 30.000 dulu. Iya. Gue bikin CD itu, gue jual di tempat CD bajakan dengan harga bersaing sama harga bajakan. Tapi resmi. Resmi. Lu bayang nggak dulu? Satu mall itu bisa 10-12 tukang CD bajakan. Berarti gue punya 10-12 outlet satu mall. Itu distribusi label besar, lu gak kesel sama lu. Gila nih orang di mana-mana ada. Berarti dari Sabang sampai Merauke tuh lapo-lapo nyampe semua tuh. Gua nggak Sabang sampai Merauke sih. Gua mainnya itu Sumatera, terus Jakarta, Kalimantan. Oke. Ya, Jawa tuh gua khusus main cuma di Surabaya. Karena komunitas Bataknya besar. Yes, komunitas Batak di sana besar. Nah, itu tahun 2006. Sambil tuak dikit lah tuh ya. Cuma di-setel dulu lagunya si Posan. Itu ya. Itu gue bikin tahun 2006 tuh, Bro. 2006. Sekarang 2006. masih? Masih, tapi ya udah digital kan. Tetap itulah Anak Niraja bikin konser. Hasil konsernya itu kita bisa jual tiket kan. Hasilnya itu gue jadiin EP satu lagu. Dijadiin taruh di YouTube lagi, cemplungin, digitalin lagi. Jadi dari situ dibelah-belah. Dibelah-belah menjadi satu lagu, satu konten, satu lagu, satu konten. Jadi sama aja gue bikin konser 30 lagu, setelah konser udah dapat tiketnya, 30 lagu itu gue juga bisa jual digitalnya. Jadi mereka tuh kalau next konser udah tahu, wah ini mau bikin konser udah pasti datang lagi. Iya. Udah pasti buru-buru ya. Kan sementara itu menjadi konten digital, ada income juga. Tapi juga menjadi media promosi. Wah, kalau gue bikin konser lagi, orang udah ngeh, oh iya kalau produknya Posan yang bikin, bagus nih, gitu kira-kira. Oke, gue masuk sekarang lagu baru lo. Oke. 24 jam bersama lo itu. Gue kapan nanya lo ya? Janganlah, nanti gue main studio lagi. Gitu ya, iya. Itu kalau nggak salah itu katalog lama ya? Iya. Yang belum dirilis. Itu lucu tuh. Unreleased track. Special release track dulu tuh. Sama Kid Rock. Oke. Dulu tuh gue bikin album mini. Sebenarnya bukan gue yang mau. Kebetulan yang punya Kid Rock ini kan sahabat gue, Kang Ayef. Lu bikinlah album solo katanya. Buat apaan? Zaman dulu CD katanya udah nggak laku gitu. Dan memang iya. Karena udah pada bahasa itu peralihan ke digital. Betul. Zaman dulu tuh udah mulai tuh RBT. Iya. Nah, RBT, rezeki bantuan Tuhan. Asik. Nah, RBT
yang dengerin orang, yang kita Iya, bayar makanya cuma- gue bilang rezeki bantuan Tuhan. Iya, bener. Kita yang bikin, orang yang denger. Tapi rezekinya ke kita kan gitu. Iya, kita yang pilih lagu. Oke, terus? Nah, jadi gue bikin 8 lagu kalau nggak salah di dalam satu album itu. Khusus. Jadi kalau orang beli, gue bundling, kalau orang beli t-shirt Kid Rock, kalau orang beli t-shirt Kid Rock atau celana Kid Rock, kan gede gede banget, iya. Jadi, tuh artis-artis tuh kayaknya jebret. Iya kan? Kalau orang beli t-shirt atau celana Kid Rock, dapat album gua. Iya. Label dulu bilang ngelakuin 5.000, 10.000 kopi aja susah. Gua tuh 1 bulan 50.000 keping. Gokil ya. Karena orang niatnya kan beli t-shirt. Iya. Tapi sebenarnya sudah gua bundling dengan kaos album itu. Album itu, oke. Nah, lagu 24 jam gak masalah itu salah satu yang ada di album itu. Iya. Jadi niat gua mau gua digitalin aja sebenarnya. Oke, dia nyanyi loh, keren banget. Ternyata FYP. iya, rame Iya, di mana. begituan lagi rame. Next, setelah single itu? Kan itu ada 8. Enggak, maksudnya akan ada musik video dong? Iya, Kita ngomongnya udah nggak video klip, anak sekarang musik video. Musik video. Iya sih. Akan ada musik video Akan ada musik videonya lagi semuanya. Kapan? Gue mau ngeluarin itu per 2 minggu. Anjir, gokil nih orang. Per 2 minggu pokoknya single baru. Ya bukan single baru lah itu. Iya. Yang baru, yang 8 lagu tadi akan gue keluarkan Iya. per 2 minggu. Karena zaman sekarang kayak gini nih, kayak ini nih, lu punya alat-alatnya nih, ya kan? Iya. Jadi gue juga di tempat gue udah punya PH sendiri, PHD, Production House Digital. Jadi jadi gini, kalau di tempat gue tuh rekam nih, habis rekam, hasil mixing masteringnya gue lempar ke anak video. Oh, mereka nanti suruh mereka yang bikin videonya gitu. Jadi pokoknya terus ada lagi tim gue urusan digital platformnya. Jadi gue punya 3 divisi. Iya. Kaki lu udah di mana-mana ya. Ya di situ-situ juga sih, di rumah-rumah gue juga, di kantor gue juga. Manggungnya kapan? Udah gak mikir, sumpah. Lu udah gak mikirin manggung? Iya, asli. Enggak. Asli. Serius? Enggak. Udah seenak itu loh ya? Ya tetap ada rasa kepingin manggung ya, makanya gue bikin sama Anji kan. Iya. Ya melampiaskan. Tapi sebenarnya digital sih kalau gue lebih. Anji juga sibuk banget juga. Ya makanya gue mau. Iya, sama-sama sibuk. Ya, biar connect. Iya, biar kan Vimas juga sibuk, Anji juga sibuk. Jadi kalau kangen-kangenan oke gitu. Tapi latihan kayaknya sering tuh gue liat di Instagram lo. Ya lagi sering nih sekarang nih. Iya. Iya, kita lagi euforia banget nih. Gas terus ya. Gentleman Affair. Oke, sekarang kita ngobrol harapan lo terhadap semua orang dengan kekayaan intelektualnya. Gue dengar lo sempat kuliah lagi. Iya. Bener. On proses. Dikit lagi lulus. Apa yang akan lo perjuangkan buat semua orang pejuang intelektual properti? Gini, bro. Karena kemarin itu kan ya lu juga pasti merasakan. Lu juga seniman, lu juga bikin lagu, sama kayak gue juga, sama kayak teman-teman lain juga. Jadi semenjak kejadian gue yang kurang nyaman itu, ternyata banyak juga kan. Dan akhirnya banyak laporan-laporan. Artinya lu kebayang gak sih Om Deddy Dores, dia meninggal, istrinya sakit, anaknya harus menjual gitarnya. Om Deddy Dores biar bisa ngobatin mamanya. Pencipta lagu Bento, gua rasa setiap event mesti ada lagu itu. Itu keluarganya ngebenerin kuburan bapaknya aja nggak ada uangnya. Itu yang gua dengar laporan. Artinya kemana hak intelektual kita ini? Lagu itu tuh gede banget IP-nya gitu. Nah, harapan gua adalah semoga dari sini ke depan gerakan-gerakan yang lagi kita bikin bareng ini, yang namanya aksi terutama, ya semakin berkembang dan bisa mensejahterakan para pengarang lagu gitu. Itu yang paling terutama sih sebenarnya. Itu ya doa lo ya. Karena iya sih gue banyak denger juga. Iya kan, artinya kan ketika itu benar, ya gue juga jadi benar kan. Iya. Lu juga jadi benar, semua jadi benar. Dan satu lagi, ketika kita nggak ada, itu akan menjadi ahli waris anak kita juga. Anak kita ikut merasakan. Iya. Cucu kita ikut merasakan semua. Kalau ini benar di sini, makanya gue pengen sama teman-teman, termasuk lu juga bro, teman-teman bantuin juga aksi ya. Apa yang bisa kita kerjain? Iya, artinya kita sama-sama bahu-membahu biar kegiatan untuk mensejahterakan para pengarang lagu ini makin benar undang-undangnya, makin benar sistemnya, ya. Ketika benar kan, ketika kita nanti nggak ada, itu kan akan jadi anak kita akan jadi ahli warisnya, bro. Iya, kayak gini, kayak Sting mau tidur juga duitnya tetap lagu-lagu The Police gue tetap masuk. Iya. Iya kan sampai sekarang masih tercatat kalau ngomongin kayak gitu, di luar negeri itu Paul McCartney masih tercatat 3 besar pencipta lagu terkaya di dunia. Iya, karena sistemnya benar. Iya, dia tidur duit masuk. Iya. Keren. Gitu.
Thank you banget udah datang ke sini. Sama-sama. Gua seneng. Pertanyaan terakhir. Yes. Jawabnya langsung cepet. Iya. Terjun politik nggak lo ntar? Nggak. Kenapa? Ya saat ini belum kepikiran. Kenapa? Gue mau bener-bener untuk menciptakan karya yang bagus dulu. Gue mau bener-bener gimana caranya karya para pencipta lagu ini bener dulu, ya kan? Ketika itu udah beres berarti gue udah nggak punya utang untuk teman-teman para pencipta lagu. Oke. Karena gue juga Habis ikut itu lu berjuang berjuang di situ. atas sana ya? Ya baru mungkin suatu saat ya kalau Tuhan manggil gue ikutan. Tapi kalau saat ini jawaban gue enggak. Gitu. Keren. Thank you ya. Gue salut sama lo. Thank you semua cerita lo. Iya. Mudah-mudahan ide kreatif lo bisa jalan terus. Gue salut ngeliatnya. juga. Dan kapan dong kalau lagi ngerjain apa gitu calling gue. Ayo dong. Tim gue pengen lihat aja. Ayo. Ingin datang ya. Boleh. Thank you banget ya. Ya. Guys. Gue juga mau kirim salam. Ya. Buat Kak Kikan, Ya. buat semuanya teman-teman Ya, di thank you. Coklat, biar makin sukses. Amin. Dan semua karya-karya lu semuanya melegenda. Amin. Bye.